Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Rizky. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas AS Praktikum PPD. Yang pertama, oke, langsung saja. Untuk soal pertama, di sini kita disuruh buat toko buku online, bikin database, bikin skema, pelanggan, buku, pesanan, daftar pesanan. Oke, ya. Langkah pertama kita akan membuat tabelnya, pelanggan, buku, pesan, detail. Oke, sebelumnya saya sudah menyiapkan ini AS Praktikum PBD 1, 2, 3, dan 4. Oke, langsung saja kita membuat tabel. Pertama kita membuat tabel pelanggan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kodenya untuk mempersingkat waktu. Oke, tabel pelanggan sudah berhasil. Kemudian kita membuat tabel pelanggan, tabel buku. Oke, berhasil tabel buku. Kemudian kita membuat tabel pesanan. Oke, sudah ada di sini. Lanjut kita membuat tabel detail pesanan. Oke, udah 4 tabel kita membuat pelanggan, buku, pesanan, detail pesanan. Sekarang pertanyaannya, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Oke, kita masukkan dulu data contohnya. Saya sudah menyiapkan juga agar mempersingkat waktu karena panjang. Saya mengetik lama. Nah, data pelanggan ada Budi Santoso, Siti Rahayu, Andi Wijaya, Dewi Lestari, Rudi Hermawan. Data bukunya ada 8. Data pesanan ada banyak, 34578. Dan sini juga ada pesanannya dan juga nama orangnya. Oke, langsung kita buat. Oke, sudah ada. Oke, kemudian kita tampilkan hanya pelanggan yang total nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Oke, berarti saya sudah menyiapkan juga untuk mencari pelanggan yang paling besar belanjanya. Oke, langsung saja kita klik go. Nah, ini sudah muncul nama Budi Santoso, total belanjanya 595.000. Oke, sudah yang A udah. Kemudian query B, tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama 2 tahun selama tahun 2023. Oke, untuk query ini saya sudah siapkan juga. Langsung saja select buku, judul, guide penulis, from buku B, buku, where, kategori fiksi, karena kita sesuai soal untuk mencari kategori buku fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, tanggal pesan 2023. Oke, kita klik go. Oke, nah ini ada 5 judul buku fiksi sudah muncul, berhasil ya. Kemudian query C, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pesanan sama sekali.
Karena dari contoh yang tadi kita belum masukkan pelanggan yang belum pernah beli buku, jadi kita masukkan dulu. Untuk kode ini seperti ini. Kita klik go. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita cari pelanggan tanpa pesan. Karena ada soal, tampilkan nama pelanggan tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, untuk kodenya seperti ini. Set nama, form pelanggan, pilih join pesan, on, tadi pelanggan, tadi pelanggan rare, pesanan ID, Bismillah. Oke, apakah berhasil? Oke, sudah berhasil. Kita masuk Skamto. Kita cek di pelanggan apakah ada namanya, ada Tom Sukamto. Oke, lalu kita lanjut yang soal nomor 2. Sama seperti soal nomor 1, kita akan buat 4 table, sama departemen, karyawan, proyek, dan tugas. Oke, langsung saja kita buat tabelnya. Yang pertama kita membuat table departemen. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita membuat table karyawan. Oke, sudah berhasil juga. Kemudian kita membuat table proyek. Oke, sudah berhasil juga. Kemudian kita membuat table tugas. Oke, sudah masuk juga. Kemudian kita akan masukkan data contohnya untuk seperti yang soal nomor pertama tadi. SQL. Saya sudah menyiapkan juga. Oke, klik go. Kita cek apakah masuk datanya. Oke, nomor rekening, IT, ARD, keuangan, marketing sudah masuk. Untuk karyawan juga sudah masuk, ada 12 karyawan, posisinya juga berbeda-beda, ada programmer, HR, sistem analis, akun, marketing, dan lain-lain. Untuk proyeknya kita sudah masuk sebagai data contohnya yang dimasukkan tadi. Oke, sudah masuk nama proyek, sistem asosiasi, aplikasi mobile sudah masuk. Kita cek untuk tugas apakah sudah masuk. Oke, karyawan, tugas karyawan, ID karyawan, sudah masuk. Oke, kemudian jadi sini pertanyaannya boleh query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Kita tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Juga tampilkan departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke. Kita akan menampilkan departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Oke. Departemen akan departemen lagi karyawan, jumlah karyawan. Cek. Oke, untuk departemen IT jumlah karyawannya ada 5, untuk departemen marketing ada 2, keuangan ada 2, ARD ada 2, operasional ada 2. Oke, berhasil. Selanjutnya tampilkan 3 departemen tidak memiliki karyawan. Berarti di sini kalau tidak ada muncul karyawan departemen yang kosong, berarti tidak ada departemen yang tidak punya karyawan. Berarti departemennya punya karyawan semua, karena kita memasukkan kode left join karena untuk memastikan semua departemen muncul termasuk yang tidak punya karyawan. Dan count
menghitung jumlah karyawan di setiap departemen. Departemen tanpa karyawan akan muncul berjumlah 0. Kita review lagi yang tadi ini. Untuk left join yang di sini itu untuk memastikan semua departemen muncul termasuk yang tidak punya karyawan. Nah, hasilnya kita cek lagi. Nah, hasilnya muncul semua departemennya dan jumlah karyawannya. Tidak ada departemen yang kosong. Oke, lanjut ke query B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata. Gaji di atas rata-rata. Gaji di atas rata-rata. Gaji select Avenger sudah dihitung ya, karena menggunakan Avenger average. Kita cover hasil. Nah, yang pertama ada Megawati Soekarno Putri dengan posisi personal manager dengan gaji 11 juta rupiah. Oke, kemudian lanjut query C, tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang tidak mengerjakan proyek apapun. Left join tugas, sudah menggunakan left join, semuanya akan dihitung, memastikan. Oke, di sini muncul nama Yusufala IT Support. Kita cek karyawan Yusufala IT Support, proyek tugas. Karyawan berarti Yusufala tidak mengerjakan proyek apapun, kosong. Oke, lanjut yang di nomor 3 ini kita kan sama seperti nomor 2 dan 1, membuat tabel dulu. Sini ada 3 tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Yang berbeda dari nomor 2 dan 1 adalah sini membuat storage procedure, yang dimana nanti titik koma akan diubah jadi menjadi tanda strip. Oke, langsung saja. Kita akan menginput dulu tabelnya. Nama tabel mahasiswa. Oke, sudah masuk. Kemudian kita lanjut tabel mata kuliah. Oke, sudah masuk juga. Kemudian kita akan tabel nilai. Oke, sudah masuk juga. 3 tabel sudah kita masukkan. Kemudian kita akan masukkan data contoh seperti yang di soal nomor 2 dan 1 tadi. Oke, kita sudah masukkan nama mahasiswanya, SKS-nya, nama matkulnya, dan juga SKS. Oke, sebelum kita melakukan tugasnya,
Di sini buatlah sebuah storage prosedur nama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS jika ya, beberapa organisasi menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang menjadi prosedur, harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasi mahasiswa dengan NIM sekian berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM sekian belum memenuhi syarat kebutuhan. Oke, baik. Kita akan membuat. Oke, sebelum kita akan mengubah dulu storage procedure atau function delimiter pemisah perintah sementara. Nah, sini kode untuk delimiter biar SQL tidak bingung. Oke, next. Sudah, selanjutnya kita hitung function IPK. Function IPK ini pakai delimiter string. Oke, kita klik go. Oke, sudah masuk. Sekarang kita akan mencoba menjalankan store, prosedur, dan function. Dengan kode call proses kelulusan. Call proses kelulusan M01. Oke, dengan mahasiswa NIM M001 Budi Santoso belum memenuhi belum coba lihat mahasiswa Budi Santoso, nah, belum 144 total SKS, jadi dia belum memenuhi syarat untuk kelulusan. Coba kita call yang udah aktif siapa nih, Dewi Lestari M004. Call proses kelulusan M004. Kita cek apakah berhasil. Oke, berhasil. Mahasiswa dengan NIM M004 demonstrasi berhasil. Oke, kemudian query B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter. Sebelumnya kita sudah masukkan ya function hitung IPK, function hitung IPK sebagai contohnya, dan mengembalikan return nilai-nilai prestasi dan nilai IPK masih disebut IPK dihitung dengan rumus SKS kali bobot nilai per SKS. Oke. Select hitung IPK
Budi Santoso ya, berarti M itu kita cek IPK Budi Santoso 3,33. Kita cek lagi M04 si Dewi, select IPK M04 Dewi Lestari ya, M04 NIM-nya. Oke, Dewi Lestari 3,83. Oke, kita sudah mengecek IPK. Oke, di nomor 4 ini kita membuat tabel sama seperti nomor 321. Sini ada produk penjualan, detail penjualan, dan log stok rendah. Sini ada 4 tabel. Langsung saja agar tidak memakan waktu yang lama. Pertama kita akan membuat tabel produk. Oke, sudah masuk tabel produk. Kemudian kita membuat tabel penjualan. Oke, sudah masuk di sini. Kemudian kita membuat tabel detail penjualan. Oke, sudah masuk juga. Kemudian kita membuat tabel yang terakhir, tabel log stok rendah. Oke, sudah berhasil tabel log stok rendah. Di sini masih kosong ya, belum ada isinya. Kita akan memasukkan data contoh sama seperti soal yang sebelumnya. Data contohnya. Oke, kita cek lagi data penjualan apakah ada. Kalau enggak, sudah ada. Oke, kemudian kita membuat trigger sama seperti delimiter tadi, mengubah dari titik koma menjadi strip. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan menjalankan ngetes trigger. Pertama kita akan melakukan penjualan atau insert di detail penjualan. Kita insert dulu, menjual produk dengan stok masih banyak. Detail penjualan. Oke, sudah ada. Kemudian kita cek hasilnya apakah berhasil. Oke, berhasil. Di sini sudah ada produk buku tulis, stoknya 48. Sebelumnya buku tulis ada 50 ya produknya. Produk, kita cek produk pensil. Pensil 2B ada 100. Kita akan coba menjual produk hingga stok di bawah 10.
kita akan menjual pensil, menjual 40 pensil. Oke, kita klik go, lalu kita cek. Menjual pensil tadi ya, kita cek pensil. Tadi produknya 100, stoknya 100, sekarang pensil 2B stoknya 60. Jadi kita tadi menjual 40 pensil 2B. Oke, kemudian kita menjual produk yang stok awalnya sudah rendah. Oke, sudah kita jual, kita cek hasilnya. Oke, spidol stoknya sisa 5, paling rendah berarti ya, menjual produk yang stoknya awalnya sudah rendah menjadi rendah, belum habis. Awalnya spidol ini stoknya 8, jual 3 menjadi 5. Coba sekarang kita akan menjual stok kertas HPS berapa di sini? 15. Kita akan menjual kertas HPS-nya menjadi di bawah 10. Menjual 8 kertas HPS. Kemudian kita cek. Dengan menggunakan select from product. Oke, kita cek. Oke, kertas HPS. Ini select from stok rendah ada 5 dan 7, karena di bawah 10, stok di bawah 10 dianggap stoknya rendah. Ini ID produk 5 itu siapa? ID produk 5 spidol 5, dan ID produk 6 itu kertas HPS 7. Jadi dua ini log yang rendah karena di bawah 10. Kemudian kita sudah selesai query Embase, mengurangi stok trigger lalu memeriksa upload dari kurang dari 10 jika ya trigger. Oke, sudah selesai, sudah dikerjakan. Oke, cukup sekian video praktikum HS saya. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.